Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda. Jadi persamaannya adalah bahwa Q sama dengan M kali C kali delta T. Di sini Q menunjukkan kalor, energi panas ya dengan satuan joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Nah, C ini menunjukkan jenis bahan. Ya, jadi ada tabel tersendiri yang memberikan informasi berapa nilai C untuk setiap bahan. Ya. Jadi informasi tambahan bahwa C ini menunjukkan mudah tidaknya sebuah benda mengalami kenaikan suhu. Ya. Jadi makin ke bawah, makin kecil nilai kalor jenisnya, maka akan makin mudah menaikkan suhu benda tersebut. Atau sebaliknya, makin mudah mendinginkan benda tersebut. Oke, dan yang terakhir dari persamaan ini adalah delta T. Delta ini menunjukkan selisih, jadi delta itu adalah kenaikan suhu. Delta T adalah kenaikan suhu. Oke, kita lihat soalnya. Ya. Nah, di sini harus kalian pahami bahwa tentang persamaan kalor untuk menaikkan suhu itu selalu ada 4 hal yang berhubungan. Dan pasti di soalnya ada 3 hal yang diketahui dan 1 hal yang ditanyakan. Oke, kita analisis, kita lihat angka-angka yang ada di dalam persamaan. Yang pertama adalah angka 4 kg. Ya, dari sini, dari identitas kilogram ini, kita sudah tahu bahwa ini adalah massa. Maka kita tuliskan ini adalah M sama dengan 4 kg. Nah, kemudian di sini ada kalimat sehingga suhunya naik dari 20 menjadi 60. Nah, maka kita tahu bahwa ini adalah kenaikan. Maka kenaikan suhunya adalah delta T adalah 60 dikurangi 20 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada angka yang lain. Ya, tetapi sebenarnya ada angka tersebut karena kan saya bilang tadi harus 3 hal yang diketahui ya, ini baru 2. Nah, angka itu ya di sini ya tersirat dalam kata aluminium. Karena ingat bahwa kalor untuk menaikkan suhu tergantung pada jenis bahan yang dinaikkan suhunya itu. Maka dari sini, dari aluminium, kita cari angkanya. Aluminium adalah 920. Maka ini adalah nilai C untuk aluminium 920 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian kita cari mana kata tanyanya, mana kalimat tanyanya. Kalimat tanya adalah berapa kalor, dan kalor ini adalah Q ya. Boleh juga berapa energi ya. Kalor adalah energi. Jadi ditanyakannya adalah Q. Oke, kita masukkan bahwa Q adalah M kali C kali delta T. Nah, kita tinggal masukkan angkanya saja. M diganti menjadi 4. Ya. C di sini 920 dan delta T di sini adalah 40. Maka kita kalikan saja semuanya, kita peroleh nilai 147.200 Joule. Oke, ini soal pertama. Kita hanya langsung menggunakan soal atau persamaan yang ada atau rumus yang ada tanpa memodifikasi. Nah, kita lihat sekarang soal kedua. Oke, kita tuliskan kembali persamaannya, ini soalnya. Oke, biasa analisis angka-angka yang ada di sini ya. 180 Joule kalor. Nah, dari Joule kita sudah tahu bahwa ini adalah energi atau kalor. Maka diketahui Q 180.000 Joule. Digunakan untuk memanaskan 2 kg. 2 kg. Kilogram ini adalah identitas dari massa. Maka kita tahu massanya adalah 2 kg. Dan kemudian ada kata besi. Ya, kita lihat C besi adalah
450. Jadi kita tuliskan C-nya 450. Ditanya berapa kenaikan suhu. Nah, di sini kenaikan suhu adalah delta T. Ditanya adalah delta T. Oke, kita gunakan persamaan yang sama. Ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, sekarang masalahnya adalah rumus ini digunakan untuk mencari Q. Nah, kita harus bisa memodifikasi rumus ini menjadi persamaan yang digunakan untuk mencari nilai delta T. Ya. Jadi harus seperti apa besaran yang ditanyakan? Syaratnya besaran yang dicari harus sebagai pembilang. Oke, pembilang itu yang di atas ya. Ya, ini pembilang semuanya. Ya, kemudian dan sendirian pada salah satu ruas. Nah, ini sendirian pada salah satu ruas. Nah, ini ada ruas kiri, jadi pembatasnya sama dengan, ya, tanda sama dengan. Jadi sebelah sini ruas kiri, di sebelah sini ruas kanan. Nah, kita lihat di ruas kanan, delta T ini tidak sendirian. Karena ada M dan C. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat besaran yang dicari agar menjadi sendirian? Bagaimana agar delta T-nya sendirian? Ada dua metode, ya. Yang pertama adalah metode saya sebut metode usir. Yang kedua adalah metode adil. Nah, apa maksudnya ini? Oke, kita lihat saja ya penjelasannya. Oke, yang pertama kita coba dengan cara usir. Begini aturannya. Agar delta T-nya sendirian di ruas kanan, maka M dan C harus diusir. Kemana? Ke ruas kiri. Nah, aturannya adalah kalau asalnya yang diusir ini adalah pembilang, maka setelah pindah ruas, setelah diusir jadi penyebut. Ya. Di sini M dan C yang diusir. Maka M asalnya pembilang, setelah diusir jadi penyebut. C pun begitu. Setelah pindah ruas jadi penyebut. Nah, jadi sekarang setelah keduanya diusir, maka delta T sendirian. Oke, kita perbaiki penulisannya jadi seperti ini. Nah, ini adalah rumus operasional untuk mencari delta T. Nah, setelah dapat rumus ini, maka kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Q adalah 180.000, M-nya adalah 2, dan C adalah 450. Ya, C. Ini Q, ini M, ini C. Ya, oke. Kita hitung dulu yang bawah, yang atas jangan dulu dihitung, jadi dibiarkan 180.000. Yang bawah adalah 900, jadi 180.000 dibagi 900 hasilnya adalah 200 derajat Celcius. Ya, ini adalah cara usir, ya. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana cara adil, ya. Jadi, cara usir dan cara adil ini bisa untuk menyelesaikan semua bentuk-bentuk lain persamaan kalor, ya. Bahkan berguna untuk semua persamaan fisika, ya. Di sini kita membahasnya tentang kalor saja. Oke, kita tuliskan kembali persamaannya dan ini soal berikutnya, ya. Soal ini bisa menggunakan metode usir dan metode adil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode adil, ya, dari persoalan ini. Oke, analisis dulu. 5 kg. Oke, 5 kg tentunya ini adalah M. Ya, ini dulu ya, Q-nya 190.000 Joule. Oke, terus M-nya 5 kg dan delta T-nya selisihnya 120 dikurangi 20 sama dengan 100. Nah, di sini ditanya apa jenis logam tersebut, ya. Nah, jenis logam ini mengacu kepada C, kalor jenis. Oke, kita jawab, kita tuliskan kembali persamaannya, ya. Nah, sekarang cara adil. Ya, cara adil. Jadi ini kan sama dengan, ya. Ini Q, M, C, delta T. Jadi kalau kita perlakukan di sini dengan kali bagi tambah kurang, maka cara yang sama juga kita berlakukan di sini. Oke. Untuk menghilangkan nilai M, maka di sini M harus dibagi M.
Jadi M dibagi M nanti akan hasilnya akan 1 itu tidak berpengaruh pada perkalian. Nah, cara adil maksudnya ketika ruas kanan dibagi M, maka ruas kiri pun harus dibagi dengan M, ya. Oke, berikutnya ya. Jadi M ini hilang karena ya nilainya 1 tidak berpengaruh pada perhitungan ini, jadi boleh dicoret. Oke, nah sekarang kita untuk menghilangkan C, maka ini harus dibagi dengan delta T ya. Oke. Untuk menghilangkan delta T, ini kita harus bagi dengan delta T. Ya. Maka di ruas kiri pun harus sama dibagi dengan delta T. Nah, maka ini bisa dicoret. Delta T-nya jadi hilang. Nah, tinggal C sendirian. Oke, nah kita perbaiki penulisannya. Ya. Nah, inilah jadi rumusnya. Oke, nah sekarang karena C udah sendirian, C yang ditanya C udah sendirian, ya maka kita tinggal masukkan langsung angka-angkanya. 190.000, Q-nya, M-nya 5, ya, delta T-nya 100, oke. Masukkan lagi yang atas belum diapa-apain, kita operasikan yang bawah 5 kali 100, 500 dan hasilnya adalah 380 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, nah itu cara adil. Ini pun bisa diterapkan cara usir, ya sama aja ya. Oke. Dan yang 380 ini kita lihat cari adalah tembaga. Oke, jadi ya jawabannya adalah apa jenis logam yang dimaksud? Ya, tembaga. Ya. Oke. Nah, ini soal yang ini, ya soal tentang menggunakan kalor untuk menaikkan suhu ada 4 variasi ya, karena ini ada 4 besaran pasti ada 4 variasi ya. Oke, ini yang sudah kita hitung ya. Pasti yang ini misalkan ini yang ditanya kalor, Q yang ditanya ya, tidak perlu mengubah apapun, udah ini. Ini yang ditanya berapa kenaikan suhu, ini yang delta T yang ditanya ya. Massa perak, ini M yang ditanya. Ini apa jenis logam, ini C yang ditanya. Oke, jadi dari sini yang belum dicoba adalah nomor 3. Oke. Nah, tapi caranya sama. Ya, caranya sama. Ya, boleh cara usir, boleh cara adil. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.